warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih, babu ma jaa fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Syama'il Muhammadiyah. Masuk kita pada pembahasan yang keenam, yaitu ma jaa fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang semir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya adalah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya atau tidak? Menyemir rambut itu sendiri, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan menyemir rambut yang sudah beruban. Jadi uban itu para ulama kita itu sepakat bahwa itu hukumnya boleh. Tapi kalau rambut itu warnanya hitam, warnanya masih hitam, ya, belum beruban, itu ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama itu tidak memperbolehkan kalau rambutnya masih hitam. Tapi kalau sudah beruban, semua ulama memperbolehkan, hukumnya boleh. Bahkan ada yang mensunnahkan, ada yang menghukumi sunnah. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i itu pendapat yang paling kuat, tidak dibolehkan warna hitam yang murni, tidak dibolehkan warna hitam yang murni, dengan beberapa catatan. Yang pertama adalah bahan yang digunakan itu halal, dan suci. Kemudian tidak menghalangi sampainya air ke rambut saat bersuci, contohnya mandi junub. Selanjutnya tidak tasyabuh, tidak menyerupai gaya atau warna rambut yang menjadi ciri khas orang-orang non muslim, atau katakanlah kelompok-kelompok yang masuk dalam golongan yang dilarang, itu tidak menyerupai mereka. Selanjutnya adalah tujuannya itu benar, bukan untuk menipu pandangan orang. Kemudian tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang memakai, apakah untuk kesehatan rambutnya atau kesehatan kulit kepalanya. Jadi itu. Jadi khusus untuk dalam mazhab Syafi'i itu mengharamkan yang warna hitam. Tapi dalam mazhab-mazhab yang lain tidak sampai mengharamkan, hanya memakruhkan saja. Dalil yang digunakan itu sama. Itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Kuhafah. Ketika hari penaklukan kota Makkah, beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaghamati bayadun, dengan rambut dan jenggot yang sudah memutih seperti kapas. Apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi bersabda, ghayyiru hadza, ya, ubahlah
eh, ubanmu ini, ya, ubalah ubanmu ini bisyai'in, dengan warna, ya, dengan suatu warna, wajtanibus sawada, tapi jauhi warna hitam. Nah, itu dalilnya itu, jauhi warna hitam. Nah, kata-kata menjauhi warna hitam ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa wa mazhabuna, ya, adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu istihbabu khidabis syaibi lirrajuli wal mar'ah. Disunnahkan untuk menyemir uban, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun wa yahrumu, haram hukumnya, khidabuhu bis sawadi, ya, menyemir uban itu dengan warna hitam, alal asohi, ya, menurut pendapat yang paling benar, berdasarkan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Itu sedikit tentang menyemir rambut. Ini pertanyaannya apa? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyemir rambutnya atau tidak? Nah, di sini kalau kita simpulkan dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam bab ini, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, lam yakhdib, Rasulullah tidak pernah menyemir rambutnya. Wa qala Abu Hurairah, namun sahabat Nabi yang lain yaitu Abu Hurairah mengatakan khadabah, tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyemir rambutnya. Nah, kita bacakan dulu, nanti di belakang itu disimpulkan apakah ini bertentangan atau tidak. Yang pertama, hadis yang pertama, haddatsana Ahmad bin Mani dari Hushaim Abdul Malik bin Umair. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Rimthah. Beliau katakan, ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma'abnin li. Saya pernah mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa serta anak saya. Faqala, Rasulullah bertanya kepada saya, ibnuka hadza, apakah ini putramu, ini anakmu? Fakultu, saya jawab, na'am asyhadu bih, benar ya Rasulullah, ini putra saya. Qala, maka baginda Nabi bersabda, la yajni alaika wa la tajni alaihi. La yajni alaika, ia tidak akan disiksa karena dosamu. Maksudnya anakmu ini tidak akan disiksa karena dosa yang kamu lakukan sebagai orang tua. Wala tajni alaihi, demikian juga sebaliknya, kamu tidak akan disiksa karena dosa yang dilakukan oleh anakmu ini. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kemudian Abu Rimthah mengatakan, wa ra'aitu syaiba ahmar, ya, saat itu saya melihat uban, ya, saya melihat uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berwarna kemerah-merahan. Ya, saya melihat uban Rasulullah yang berwarna kemerah-merahan. Jadi dalam hadis ini ada beberapa faedah yang penting. Yang pertama adalah istihabul aba abna'ahum ila majalisil khair. Jadi termasuk suatu kebaikan adalah ketika orang tua, terutama ayah, sang ayah itu bapak, ini mengajak anaknya untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan. Ya, disebutkan sahabat Nabi namanya Abu Rimthah ini
ya mengajak serta putranya untuk menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi fa idza kana al-ab bi sadadiz zihabi ila majlisi ilmin aw ziyarati alimin aw nahwi dzalik falyashab abna'ahu in amkan. Jadi kalau kita orang tua ini hendak menghadiri majelis-majelis ilmu, pertemuan-pertemuan yang di dalamnya itu ada kebaikan, atau mengunjungi orang alim, mengunjungi ulama, maka hendaklah kita mengajak anak kita untuk ikut serta jika keadaannya memungkinkan. Kemudian selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau itu, yaitu la yajni alaika wa la tajni alaihi. Ya, artinya in hasala minhu jinayah, jika anakmu itu melakukan tindakan kriminal, apa jinayatuhu ala nafsihi, maka dosa dan tanggung jawabnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu kalau sudah akil balik, sudah dewasa, katakanlah sudah dididik dan lain sebagainya, kemudian melakukan tindakan kriminal, maka tidak boleh kemudian orang tuanya ini disalah-salahkan. Jadi fajinayatuhu ala nafsi, jadi dosa dan tanggung jawabnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa in hasolat min kajinaya, demikian juga sebaliknya, jika ada seorang ayah yang melakukan kejahatan, fajinayatuka alaika, maka dosa dan tanggung jawabnya itu juga kembali kepada dirinya sendiri. Jadi fala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada orang yang dibebani tanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Wa fihi qita'un lidabiri amrin kana mawjudan fil jahiliyah. Nah, ini sebenarnya ada tradisi atau budaya jahiliyah itu, yaitu ats-tsa'ruh, tradisi balas dendam, membalaskan dendam keluarga. Jadi seumpama indama yaqtul ibnu syakhsan min qabilah, jadi seumpama ada seorang anak, ada anak orang ini membunuh orang dari satu kabilah, maka kabilah ini kemudian membalas dendam, ya, dengan membunuh ayahnya, membunuh saudaranya, atau kerabat-kerabat dari orang yang melakukan pembunuhan itu. Maka fa'abatalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tradisi ini dibatalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la yajni alaika, anakmu ini kalau melakukan kejahatan, maka kamu tidak akan diazab, kamu tidak akan dihukum karena kejahatan yang dilakukan oleh anakmu. Begitu juga sebaliknya, anakmu itu tidak akan dihukum karena kejahatan yang engkau lakukan. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ketika itu Abu Rimsa itu melihat uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemerah-merahan. Pertanyaannya adalah, merah itu karena disemir atau merah itu karena pengaruh minyak, pengaruh minyak rambut? Ya, karena pada hadis sebelumnya ketika membicarakan tentang uban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah dengarkan juga ada satu hadis dari sahabat Nabi yang mengatakan bahwa uban Rasulullah itu sangat sedikit, dan kalau beliau menggunakan minyak rambut, ubannya itu tidak kelihatan. Nanti kelihatan kalau tidak pakai minyak rambut. Sehingga apa yang disaksikan oleh Abu Rimsah ini, saya katanya melihat uban yang kemerah-merahan. Nah, merahnya itu apakah karena disemir atau karena pengaruh minyak rambut? Ini disebutkan di dalam Mustadrak Imam Al-Hakim,
Nah, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Nah, beliau kisahkan begini, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Anas bin Malik ini masuk kota Madinah. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah. Maka Umar bin Abdul Aziz ini mengirim seseorang kepada sahabat Anas bin Malik untuk menanyakan kepada beliau, ya, hal khadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan semir atau menyemir rambutnya? Kenapa? Fa inni ra'aitu sya'ram min sya'rihi qad luwina. Karena beliau Umar bin Abdul Aziz ini melihat ada peninggalan rambut Nabi ini yang qad luwina, terwarnai, ada warnanya. Faqala Anasun, maka Sayyidina Anas berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qad mutti'a bis sawad, ya, diberikan nikmat rambut beliau itu tetap berwarna hitam, ya, walau adadtu ma aqbala alayya min syaibihi fi ra'sihi wa lihiyatihi, ya, saya pernah menghitung-hitung, ya, uban Nabi yang di kepala, yang di jenggot beliau itu, ya, tidak lebih dari belasan helai saja. Wa inna ma hadza, lalu bagaimana dengan yang terwarnai ini? Wa inna ma hadzal ladzi luwina min at-tib, ya, adapun rambut beliau yang berwarna ini, menurutku, menurut Anas bin Malik, minat tibil ladzi kana yutayyibu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pengaruh minyak rambut yang beliau gunakan. Nah, itu dari Sayyidina Anas bin Malik. Namun juga sahih juga riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan semir rambut untuk mewarnai uban beliau. Sehingga fa ba'du ahli ilmi yara anna dzalika min khidabin. Jadi kemerah-merahan di ubannya Nabi itu, sebahagian ulama berpendapat bahwa itu karena disemir. Ini termasuk hadis dari Abu Hurairah, kemudian dari istri beliau itu Ummu Salamah. Wa ba'duhum, sementara sebahagian yang lain mengatakan annahu min atharid duhni, bahwa warna kemerah-merahan di uban Nabi itu adalah pengaruh minyak rambut. Jadi baginda Nabi itu lam yakhdib, tidak menggunakan semir rambut. Jadi kalau kita simpulkan, ini disebutkan di sini, walhasil, ya, kesimpulannya, annal ahadits as-sahihah, bahwa hadis-hadis yang sahih dalat, menegaskan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahu sya'aratun yasiratun, hanya memiliki beberapa helai uban, la tahtamilul khidab, sehingga aslinya itu tidak butuh untuk disemir, hanya beberapa helai, belasan helai saja. Sebagaimana kita dengarkan dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Adapun wa amma ma ru'iya min humrah, adapun rambut beliau yang terlihat terwarnai, ya, kemerah-merahan itu, wa dhunna annaha khidabun, dan dianggap itu semir, dikira itu semir, faqad takunu min atharid duhni, sebenarnya itu adalah pengaruh dari minyak rambut yang beliau gunakan. Namun wa nuqila am ba'dis sahabah radhiyallahu anhu al-jasmah,
Nah, tidak bisa juga kita nafikan bahwa ada riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat al-jasma yang menegaskan bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khadabah, menyemir rambutnya, menyemir ubannya. Wa ila hadza zahaba ba'du ahlil ilmi, dan ini juga adalah pendapat sebahagian ulama besar, kabni Katsirin, ya contohnya seperti Imam Ibnu Katsir fil bidayati wan nihayah, dalam kitab al bidayah wan nihayah. Jadi menyemir rambut, menyemir uban, itu kesimpulannya itu menyemir uban itu ada yang menghukuminya sunnah. Itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Ada juga yang mengatakan bahwa ya tidak sampai sunnah, tapi hukumnya hanya boleh. Hukumnya hanya boleh. Itu berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah menyemir ubannya. Tapi para sahabat banyak yang melakukan itu. Jadi ada yang mengatakan itu hukumnya sunnah, ada yang mengatakan itu hukumnya boleh, dengan catatan itu tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan dengan warna hitam yang murni, kecuali orang-orang tua yang berangkat perang. Tidak mengapa mewarnai rambutnya dengan warna yang hitam. Itu yang berangkat perang. Demikian juga seorang istri, ada istri yang sudah beruban, bolehkah mewarnai rambutnya dengan warna yang hitam? Dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan dengan seizin suaminya, diperbolehkan dengan seizin suaminya. Namun mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, ini secara umum membolehkan, ya membolehkan menyemir uban itu, menyemir uban dengan warna hitam, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau rambut yang aslinya masih hitam kemudian disemir menjadi warna merah atau warna apa, itu mayoritas ulama tidak memperbolehkan, ya karena itu tidak diperlukan. Demikian beberapa poin-poin penting yang terkait dengan masalah semir atau mewarnai uban ini. Baik, jemaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu kajian kita di sini. Insyaallah besok subuh kita masuk pada satu pembahasan lagi, yaitu maja'a fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang celak, ya, celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.